Kalian tahu gak sih, sejak puluhan tahun lalu lah, 6 tahun 7 tahun, 6 tahun 7 tahun, teman-temanku pengusaha-pengusaha lain di wilayah-wilayah mereka tuh udah mulai diserang sama kapitalis-kapitalis kaki-kaki besar. Dan mereka itu pengusaha-pengusaha pribumi. Kasian mas, tadinya kuat jalan jadi enggak. Udah gitu modelnya kapitalis itu modelnya masuk kadang nggak pakai izin. Orang kalau tahu aku di lapangan dari 18 tahun lalu pun sekalipun, aku ya kayak gini nih orang. Kalian kaget kan karena emang kalian baru ngelihat aku sering aktivitasku 2 tahun ini kan, 1 tahun. Aku dari dulu ya kayak gini. Siapapun yang salah tak perangin, siapapun yang bener ya tak temenin, tak lindungi. Ya aku masuk kapitalis itu nggak ada hubungan sama pribumi. Gini loh, yang tak masuk pribumi itu maaf ya, bukan Chinese, bukan apa, maaf ya, bukan Chinese, bukan apa, bukan. Pribumi itu putra daerah. Contoh nih Haryanto buka di Kudus, berarti kan aku pribumi toh. Masjid maju lancar, orang Wonosari, Gunung Kidul, buka Wonosari, Gunung Kidul, pribumi bukan? Ya putra daerah. Kalau aku misalnya makanya aku memposisikan diriku, kalau aku ditanyain sama orang, Mas ke Solo, ke Wonogiri, aku pendatang gitu, aku tamu. Paham gak? Aku gak pernah ngaku pribumi Wonogiri, enggak. Makanya semua peraturan di tempat-tempat pendatang itu tak turutin semua maunya mereka. Jadi buat pelajaran benernya ketika kalian dulu bertanya tentang bintang laut. Kenapa dulu di Haryanto bodi bisnya ada tulisan PT Bintang Laut? Itu karena aku menghormati pribumi sana. Pribumi sana dulu punya peraturan. Kalau mau masuk Wonogiri pertama kali, kamu harus pakai harus menggunakan mengakuisisi trayek-trayek dari PO-PO pribumi di sini yang dulu ada tapi sekarang udah gak laku gitu. Aku sebagai tamu, sebagai pendatang, tak ikutin, tak turutin walaupun aku udah punya KPS asli gitu. Paham gak? Andai kata aku nggak kepengen ngedengerin bacotannya dia atau omongannya dia mereka, aku bisa-bisa aja. Tapi enggak, aku tetap menghargai mereka. Kalian maunya gimana? Mas harus pakai akuisisi trayek PO lain. Akhirnya aku ambil Bintang Laut. Akhirnya damai kan adem. Walaupun aku udah punya trayek asli KPS sendiri, tapi aku masih peduli gitu sama omongan mereka. Karena apa? Mereka senior saya. Assalamualaikum Mas Rian, mau tanya kalau mau daftarin anak yatim untuk dapat satu, hubungin agen terdekat kita. Agen terdekat sampean di mana? Agen Haryanto terdekat di tempat sampean. Mas, apa Haryanto bisa buka saham buat investor? Aku tuh udah klarifikasi ratusan kali. Pak Haji itu nggak mau, Mas. Pak Haji itu nerima proyek dari pemerintah aja nggak mau. Nerima investor dari mana-mana tuh nggak mau. Bukan berarti nggak ada yang nawarin, gila loh. Yang nawarin Pak Haji itu lebih gila dari yang lain-lain malah. Haryanto udah tergolong paling gede. Pak Haji ini loh kalau mau nerima 50, 100 bis, 200 bis dibeliin sama orang. Pak Haji gak mau. Mendingan kecil-kecil gini punya sendiri. Kecil-kecil gini punya sendiri. Soalnya apa? Orang itu uangnya dari hasil haram apa halal kita nggak tahu. Syubhat itu nggak mau Pak. Daripada ngerget-ngerget. Kalau orang Jawa bilang gimana ya? Nggak ngerget-ngergeti usaha. Jadi kalau ada isu-isu di luar sana, Soimah punya saham, ini punya saham, tai, nggak ada. Investornya Pak Haji itu cuma satu, Allah Subhanahu Wa Taala. Nggak. Kenapa sih orang pada curiga investornya Haryanto? Karena orang pada nggak percaya kalau ada pengusaha Muslim pribumi, kok bisa gede kayak gini tuh, orang jadi bertanya-tanya. Mereka lupa kalau Pak Haji itu punya Allah yang maha gaya. Pak Haji cukup minta dikasih semua sama Allah. Perusahaan dari individu pribadi, kalau untuknya untuk umat lah. Emang untuk siapa? Karyawannya, untuk anak-anak yatimnya, untuk orang-orang di sekitarnya, untuk umat Islam semua.